Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, masih ya membahas putar budidaya lobster air tawar. Nah, ini sekarang teman-teman saya sedang berada di kolam indukan ya. Jadi saya mau menghitung ada berapa indukan nih, karena banyak sekali ya permintaan untuk indukan ini ya. Takutnya nanti stoknya itu tidak cukup, jadi saya mau cek ya. Kalau untuk bibit itu masih banyak, sedangkan yang indukan ini tinggal sedikit ya teman-teman. Tuh ada kucing juga tuh menemani. Oke teman-teman, kita coba ambil ya, kita hitung ada berapa indukannya. Kalau indukan itu sudah masuk ukuran 4 inci itu sudah indukan ya. Jadi yang ukurannya masih 3 inci itu belum indukan ya, karena di sini bercampur ya, ada yang masih 3 inci yang ada di sini ya. Oke teman-teman, saksikan terus ya. Nah ini teman-teman, sudah dikuras ya, sekarang sedang melakukan pengisian air. Ini ada beberapa sih yang saya ambil ya, sesuai ukurannya. Ini ukuran 4 inci ya. Sebenarnya masih banyak nih yang belum saya ambil nih ya, di ujung-ujung situ ya, di sini tuh ya, di sini juga ini ukurannya 3 inci. Saya rasa sih cukup lah ya untuk stok orang mau beli ya. Oke teman-teman, kita kembalikan lagi nih, kasihan nih ya. Tuh ini juga nih banyak nih teman-teman tuh. Oke, dan ini teman-teman saya mendapatkan indukan yang bertelur nih, ada dua. Seperti biasa ya, setiap kita kuras itu pasti ada saja yang bertelur ya. Dengan sistem kain master ini teman-teman memang apa ya, membuat cepat bertelur ya, kawinnya itu cepat sekali ya teman-teman. Ini teman-teman ada yang biru nih ya, ada yang berwarna biru tuh. Jika teman-teman ingin membuat lobsternya itu berwarna biru ya, itu bisa saja ya, seperti ini juga, ini biru. Itu dengan cara tidak terkena matahari ya si lobsternya tuh, maka saat dia berganti kulit mereka akan menjadi biru ya, karena jarang terkena sinar matahari ya teman-teman. Tuh, karena memang di kolam ini sebagian saya tutup dengan seng ya. Oke teman-teman, kita kembalikan lagi nih ya shelternya ini. Tapi nanti sebelumnya itu saya akan mungkin saya ambil sedikit shelter di sini, saya pindahkan ke ukuran yang di sana tuh, bibit ukuran 2 inci. Kasihan ya, karena di sini lebih banyak lobsternya dibandingkan yang di sini ya, yang diindukan. Dan kekurangan shelter tuh ya, jadi ada yang tidak kebagian. Terus di sini juga tuh ya, tidak kebagian. Banyak ya tuh di sini tuh. Ya teman-teman, kita inikan dulu ya, letakkan lagi shelternya. Saya matikan dulu ya, karena agak susah memegang kamera. Nah ini teman-teman, kita sedang melakukan pengisian ulang ya, pengisian kembali airnya. Jadi teman-teman, tadi saya sempat diberi tanda nih sama si lobsternya tuh di sini ya. Ini agak merah nih, agak merah tuh ya, agak merah karena si lobsternya ini sayang sama saya, jadi dia mau salim dengan tangan saya, terus saya dicapit nih tuh. Di resiko peternak lobster itu ya siap-siap dicapit ya sama lobsternya. Si lobster ini tidak menggigit teman-teman, tapi hanya mencapit saja. Kalau dia menggigit juga itu bahaya ya. Nah untuk teman-teman ya, ada beberapa hal yang mungkin dikatakan sukses ya dalam budidaya lobster air tawar,
atau menternakannya ini ya. Jadi seperti apa sih caranya itu, atau seperti apa sih yang dinamakan sukses? Saat apa sih kita dibilang sudah berhasil dalam budidaya lobster air tawar ini? Jadi ada beberapa tantangan yang harus teman-teman lalui dulu ya. Bukan berarti teman-teman sudah membesarkan lobsternya itu dari burayak sampai besar ya, itu sudah dikatakan berhasil. Itu belum menurut saya. Jadi tantangan yang pertama itu teman-teman, jika teman-teman yang membeli indukan ya, tantangan yang pertama itu jelas bagaimana sih cara membuat si indukan ini cepat bertelur ya, atau cepat kawin. Nah, itu tantangan yang pertama teman-teman. Di sini diuji kesabarannya. Untuk teman-teman pemula, biasanya teman-teman pemula ini nggak sabaran ya, pengen cepat-cepat bertelur. Memang ada beberapa lobster itu yang cepat sekali bertelur ya, dan juga ada beberapa yang lama. Itu harus kita bersabar sedikit ya teman-teman. Yang kedua, bagaimana cara merawat indukan yang bertelur ya. Setelah mereka bertelur, itu ada treatmentnya juga teman-teman, ada caranya juga, jadi nggak sembarangan ya. Jadi teman-teman yang mempunyai indukan yang bertelur ya, atau baru mempunyai, biasanya tuh suka sembarangan ya membuat atau melakukan caranya itu ya, seperti misalkan pemberian pakan yang berlebihan seperti itu dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali ya. Terus yang ketiga teman-teman, setelah dia menetas, nah ini menetas ini teman-teman harus melakukan treatment dulu terhadap burayanya ini ya. Setelah menetas itu seperti apa. Jadi bukan berarti dengan menetas kita besarkan sampai ukuran dewasa kita dibilang sudah sukses. Itu saya rasa belum. Jadi yang dinamakan sukses itu setelah burayanya itu menetas ya, menjadi burayak ya telurnya itu. Terus persentase kematiannya itu teman-teman. Jadi kalau persentase kematiannya itu lebih dari 20%, menurut saya misalkan 30 sampai 50% sampai lebih, itu biasanya belum dikatakan berhasil ya, belum dikatakan sukses. Misalkan dari 100 burayak yang hidup cuma 20 atau 30 ya, itu menurut saya itu belum dikatakan berhasil ya teman-teman. Itu harus dievaluasi lagi ya. Jadi saat teman-teman berhasil itu saat burayaknya itu masih tingkat kematiannya itu, maksud saya itu masih 5% sampai 20% teman-teman ya. Jadi 20% maksimal tuh 20% lah. Jadi kalau 20% itu burayaknya itu mati ya, tingkat kematiannya 20%, saya rasa sudah dikatakan aman ya. Tapi sudah menjadi ukuran dewasa ya. Jadi menjadi ukuran dewasa, hanya 20% yang mati dari burayaknya itu ya, sampai ke ukuran dewasa. Itu menurut saya sudah dikatakan berhasil ya. Jadi tidak serta-merta ya, mentang-mentang dari indukan bertelur sampai burayak terus sampai dewasa, wah saya sudah berhasil nih. Padahal yang mati banyak teman-teman. Dari 100 sampai 200 itu yang mati misalkan ya itu tadi ya, mati tinggal sisanya mungkin 30, tinggal 20 ekor ya. Itu harus dievaluasi lagi cara budidayanya itu, apakah ada yang kurang. Saya juga dulu seperti itu teman-teman ya, seperti itu, nggak selalu nggak selalu berhasil ya. Jadi saat tingkat kematiannya itu tinggi, itu saya akan mencoba lagi ya dengan cara apapun ya, bagaimana meminimalisir tingkat kematiannya ini teman-teman. Nah, dan alhamdulillah berkat beberapa cara ya, beberapa upaya saya dan bersabar, sekarang tinggal menunggu hasil panennya saja. Untuk ukuran yang 1 inci, 2 inci ya, dan juga ada yang burayak nih sudah ribuan juga ya yang menetas ya. Jadi tugas saya untuk yang burayak ini bagaimana sih menekan tingkat kematiannya ya, apalagi dengan burayak yang sangat banyak seperti itu ya. Tidak mungkin kita hindari tingkat kematian itu. Banyak hal disebabkan, terutama itu dari kanibalismenya itu. Itu saja ya teman-teman video dari saya. Bila ada pertanyaan
Ya, sarannya dan kritiknya bisa ditulis ya di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.